Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Jadi kali ini saya dan teman-teman saya yaitu kelompok 4A akan mempresentasikan hasil dari percobaan dan diskusi kami mengenai sintesis senyawa derivat kalkon, yang dimana ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui dari presentasi ini. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada prosedur kerja, yang keempat ada hasil pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Untuk yang pertama itu adalah tujuan. Kita harus mengetahui tujuan kita untuk melakukan suatu percobaan, yaitu untuk mensintesis suatu senyawa derivat kalkon yang dimana kita menggunakan metode kondensasi aldol atau kondensasi Claisen-Smith, dan untuk menjelaskan mekanisme reaksi dari senyawa derivat kalkon tersebut. Latar belakang dari praktikum ini yaitu sintesis senyawa kalkon dapat dilakukan dengan reaksi kondensasi Claisen-Smith dengan mereaksikan asetopenon dan aldehid, dan hasil sintesis dapat diuji kemurniannya melalui KLT. Landasan teori. Kalkon berperan dalam sintesis flavonoid di produk alami. Kalkon yang terjadi secara alami dan disintesis dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mempelajari mekanisme dasar pengobatan. Kalkon yang selalu memiliki aktivitas baik adalah C18H14O2Ni. Aktivitas antimikroba pada kalkon yang disintesis menggunakan ortohidroksil asetopenon menunjukkan aktivitas yang sedang. Analisis kalkon hasil sintesis kemudian diuji kemurnian dengan analisis KLT dengan fase gerak yang digunakan yaitu campuran N-heksana dan etil asetat. Selanjutnya, prosedur kerja dari praktikum ini yaitu sebanyak 0,6 ml asetopenon dimasukkan ke dalam labu sintesis. Ditambahkan 5 ml natrium hidroksida 40% dan distirer selama 1 jam. Selanjutnya ditambahkan 0,5 ml benzaldehid dalam etanol dan diaduk selama 48-72 jam. Dilakukan kontrol KLT setiap 24 jam sekali terhadap produk reaksi dengan eluen yang digunakan yaitu N-heksan berbanding etil asetat. Dihentikan reaksi jika produk reaksi terbentuk. Kemudian ditambahkan asam klorida 10% terhadap hasil reaksi hingga pH 7 pada kondisi suhu campuran yaitu 5 derajat Celcius. Kemudian didinginkan hingga terbentuknya endapan. Disaring dengan corong bacer dan dicuci padatan yang terbentuk dengan aquades. Tahap yang terakhir yaitu dikeringkan dan disimpan dalam desikator. Selanjutnya hasil pengamatan. Ditambahkan 0, mili asetofenon dan 5 mili NaOH 40% disteril selama 1 jam. Warna campuran yang dihasilkan bening. Ditambahkan 0,5 mili benzaldehid ke dalam etanol. Warna larutan menjadi kuning lalu diaduk selama 48-72 jam. Warna larutan berubah menjadi orange. Kemudian sampel di KLT selama 24 jam. Terbentuk spot noda pada sampel. Ditambahkan HCl 10% hingga pH 7 pada suhu 5 derajat Celcius, lalu didinginkan pada lemari pendingin. Terbentuk endapan berwarna kuning. Kemudian disaring, dicuci dengan aquades, dan dikeringkan dalam desikator. Setelah dikeringkan dan ditimbang, diperoleh berat kalkon sebesar 0,084 gram. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai mekanisme reaksi senyawa kalkon. Metode utama yang digunakan untuk mensintesis senyawa kalkon adalah metode kondensasi Claisen-Smith. Metode kondensasi Claisen-Smith ini merupakan reaksi kondensasi aldol silang yang melibatkan senyawa aldehid dan keton dengan katalis basa sebagai reaktannya. Katalis basa yang kita gunakan dalam praktikum kali ini adalah NaOH dengan pelarut etanol. Berikut merupakan mekanisme reaksinya. Mekanisme reaksi kondensasi aldol silang atau
biasa disebut dengan Claisen-Smith, dimulai dengan pembentukan ion enolat dengan mereaksikan asetonpenon dengan NaOH. Kenapa direaksikan asetonpenon terlebih dahulu daripada benzaldehid? Karena syarat utama dalam metode Claisen-Smith ini adalah mempunyai H-alfa. Di sini asetonfenon mempunyai H-alfa yang terikat pada C-alfa, sedangkan pada benzaldehid tidak mempunyai H-alfa. Elektron bebas pada NaOH atau OH akan bereaksi dengan H-alfa, dan elektron pada H-alfa akan membentuk ikatan rangkap, dan ikatan rangkap pada O akan keluar membentuk ion enolat. Inilah yang disebut dengan pembentukan ion enolat. Setelah terbentuknya ion enolat akan direaksikan dengan senyawa benzaldehid. Di sini bisa dilihat mekanisme reaksinya. Ion enolat akan menyerang terlebih dahulu senyawa benzaldehid untuk membentuk senyawa kalkon. Selanjutnya, perhitungan hasil sintesis senyawa kalkon. Dalam percobaan ini, sintesis menggunakan asetopenon sebanyak 0,6 mili, mr asetopenon 120 gram per mol, massa jenis 1,03 gram per mili, benzaldehid sebanyak 0,5 mili, mr 106 gram per mol, dan massa jenis sebesar 1,04 gram per mili. Untuk menentukan massa teoritis senyawa kalkon, maka harus ditentukan terlebih dahulu mol dari masing-masing reaksi. Perhitungan mol untuk asetopenon menggunakan persamaan massa jenis sama dengan massa dibagi volum. Selanjutnya disubstitusikan nilai yang sudah diketahui dan didapatkan massa asetopenon sebesar 0,618 gram. Sehingga mol asetopenon sama dengan massa asetopenon dibagi mr asetopenon. 0,618 gram dibagi 120 gram per mol sama dengan 0,005 mol. Jadi, mol dari asetopenon sebesar 0,005 mol. Untuk benzaldehid menggunakan cara perhitungan yang sama dengan asetopenon dan didapatkan mol benzaldehid sebesar 0,005 mol. Untuk menentukan mol kalkon digunakan mula-mula bereaksi setimbang dan diperoleh mol kalkon sebesar 0,005 mol. Sehingga massa teoritis kalkon sama dengan mol kalkon dikali mr kalkon. 0,005 mol dikali 208 gram per mol sama dengan 1,04 gram. Sehingga massa teoritis kalkon didapat sebesar 1,04 gram. Berikutnya perhitungan yield. Untuk menentukan persen yield dalam sintesis, maka massa hasil sintesis kalkon dibagi massa teoritis dikali 100%. Massa hasil sintesis kalkon dalam percobaan ini diperoleh sebesar 0,084 gram dan massa teoritis 1,04 gram, sehingga 0,084 gram dibagi 1,04 gram dikali 100% sama dengan 8,1%. Jadi persen yield diperoleh sebesar 8,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa kalkon dapat disintesis dengan mereaksikan asetopenon dan benzaldehid melalui reaksi Claisen-Smith dengan menggunakan katalis basa yakni NaOH. Asetopenon bertindak sebagai nukleofil dengan melibatkan ion enolat yang menyerang C-karbonil pada senyawa benzaldehid. Hasil sintesis kalkon didapatkan berbentuk endapan berwarna kuning dengan berat sebesar 0,084 gram dengan persen yield sebesar 8,1%. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok 4A. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like,